Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning with Rumah Cita bersama saya, Leli Miftahul Hasana. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Nah, siapa tahu nanti teman-teman bisa terinspirasi oleh beliau. Kita akan kenalan dulu. Assalamualaikum Mbak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Mbak Eni? Apa kabar Mbak Yanti? Alhamdulillah baik. Mbak Eni di Alhamdulillah. mana nih sekarang? Alhamdulillah baik. Ini sekarang saya lagi di Denpasar. Mbak Yanti ini balik ke Selayar ya? Iya, sekarang lagi di rumah nih. Oh, lagi di rumah. Aduh, homey banget ya. Alhamdulillah. Hmm. Mbak Yanti, mau ngobrol-ngobrol dong sedikit mengenai pendidikan yang telah dilalui oleh Mbak Yanti. Nah, jadi teman-teman perkenalkan dulu nih, ini namanya Mbak Yanti. Beliau ini adalah teman seperjuangan saya ketika saya kita dulu bareng-bareng ngejar LPDP ya Mbak ya. Tapi kita Malam-malam Discord sampai subuh ya kan. bener. Jadi kita secara online aja dari dulu ya, belum berkesempatan buat ketemu. Jadi kita latihan bareng buat latihan wawancara, kayak gitu-gitu, latihan LGD kalau zaman dulu kan, melalui Discord. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih sama Mbak Yanti. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman gitu. Nah, Mbak Yanti ini kan dulu S1-nya itu psikologi di Universitas Hasanuddin, gitu kan. Nah, kemudian S2-nya itu studi pembangunan di ITB. Nah, ini sebenarnya penasaran sih, Mbak. Walaupun memang saya juga lintas jurusan, lintas fakultas untuk S1 ke S2-nya, ternyata Mbak Yanti kan juga sama. Tapi boleh diceritain dulu nggak, Mbak? Itu kenapa sih sebenarnya kok akhirnya Mbak Yanti memutuskan untuk ambil studi pembangunan daripada kok nggak nerusin psikologinya lagi? Oke, sebenarnya itu ceritanya agak panjang ya Mbak ya. Heeh. Mulainya dari pas selesai lulus S1 itu, di S1 psikologi dulu kita dibagi area concern. Jadi aku tuh area concernnya namanya self development. Nah, fokusnya adalah tentang pengembangan diri, tentang bagaimana sih orang-orang itu berkembang jadi lebih baik gitu. Nah, di S1 psikologi dulu belajarnya gitu. Nah, pas pulang ke Selayar lagi, jadi kan dulu kan S1-nya itu di Kota Makassar ya, Universitas Hasanuddin. Terus pulang lagi karena aku tinggalnya di daerah ya, beda pulau lagi tuh sama Sulawesi tuh, nyebrang lagi Mbak sekali. Nah, pas pulang ke daerah itu, ternyata di kampungnya nenekku itu banyak banget anak-anak yang mereka tuh setiap aku datang mereka tuh ngumpul gitu nanyain PR. Awal-awalnya cuma sepupu-sepupu doang. Akhirnya sepupu-sepupu tuh manggil-manggilin temennya. Terus akhirnya banyak tuh anak-anak yang ikutan. Nah, pas itu aku jadi kepikiran kan, kayaknya ini nggak bisa nih kalau kayak gini doang gitu. Terus bikin sesuatu yang untuk menampung mereka gitu. Akhirnya jadilah sebuah komunitas. Jadi sebuah komunitas itu sebenarnya tujuannya cuma pengen belajar bareng doang, ngisi waktu bareng anak-anak, bantuin mereka ngerjain PR, sesimpel itu gitu. Nah, terus akhirnya berkembang komunitasnya, jadi kita jadi butuh teman-teman volunteer, jadi butuh tim, jadi butuh dana, jadi butuh kegiatan, jadi gede lah gitu untuk skop desa ya. Kemudian, nah setelah itu saat menjalankan komunitas itu, aku tuh insight-nya gini Mbak, kayaknya nggak cukup deh ilmuku saat itu gitu. Kayaknya nggak cukup gitu. Saat menjalankan itu, aku sering banget berurusan misalnya sama pemerintah setempat, sering banget penasaran dengan ini tuh melanggar kebijakan tertentu nggak sih? Ini tuh udah sesuai nggak sih? Ini tuh aku mengambil ranahnya siapa? Terus belum lagi ketika saat itu udah memasuki gimana ya, kayak melibatkan banyak orang gitu ya Mbak kegiatannya, itu jadi dapat banyak koreksi dari orang lain, jadi dapat banyak masukan. Terus katanya kalau masa mau mengembangkan desa tapi malah mengambil tugas guru misalnya, atau malah mengambil tugas peran orang tua mereka misalnya. Jadi kan yang kayak gitu tuh
gimana sih sebenarnya mengembangkan komunitas itu? Nah, pertanyaannya dari situ tuh Mbak, gimana tuh sebenarnya mengembangkan komunitas yang proper, yang benar gitu. Nah, jadi tuh aku dari situ pikiran lah, kayaknya pengen ada jurusan, pengen aku lanjut ke jurusan yang bisa ngajarin aku pengembangan komunitas itu gimana sih, tapi sekalian juga pengen belajar tentang kayak, pengen belajar kebijakan, pengen belajar sebenarnya gimana sih, intinya penasarannya di situ gitu, soalnya akan melibatkan banyak orang sama pemerintah dan seterusnya gitu. Akhirnya baca-baca kan, pas itu kan kita daftar LPDP dikasih ada kayak pilihan kelompok apa sih Mbak, kayak aku dulu kemarin itu community development ITB yang studi pembangunan itu masuknya di kelompok itu gitu, lupa lah dulu tuh gimana ya. Nah, terus salah satu pilihan jurusannya itu development studies yang kelompoknya kalau nggak salah ya, development studies, terus ada jurusan di ITB studi pembangunan gitu. Nah, kepilihlah itu, aku pilih itu, kayak ini deh yang benar-benar aku pengenin gitu. Nah, itu sih awalnya karena ketika menjalankan sesuatu dengan skop yang lebih luas, ternyata ilmunya juga butuh di-upgrade gitu. Dan bener. Iya, awalnya mikirnya itu, sesimpel itu. Dan kalau teknisnya, karena aku bukan menjalankan kompetisi. Gitu, Mbak. Oke. Jadi memang ini Mbak ya, karena kita melihat dari tujuan yang ingin kita capai, terus kita harus ambil langkahnya ini seperti apa gitu kan Mbak. Oh, kalau mau kita ambil tujuan ini ya berarti aku harus ngambilnya studi yang seperti ini. Berarti bukan berarti kita tuh harus mengacu pada yang telah kita lalui dulu. Itu bukan berarti menjadi suatu tolak ukur yang harus kita samaratakan untuk ke depannya, tapi kita harus cari jalan, istilahnya apa ya, kita harus cari rute lah ya, kalau untuk mencapai tujuan itu, berarti kita harus ngambil studinya yang cocok apa, gitu berarti Mbak ya? Kalau kemarin aku sempat terinspirasi sama kata dosen gitu. Katanya pilih dreamline. Jadi yang penting itu adalah mengikuti sebenarnya jalur mimpi kita itu kemana sih gitu. Kayak kita bener. Jalur mimpi kita itu kemana gitu. Nah, kemarin sempet gini juga aku mikirnya pas mau interview sama LPDP kan, kata orang-orang tuh akan ada pertanyaan tentang apalagi kita nih yang milih jurusan yang nggak linear gitu kan ya Mbak. Terus ceplos aja ngomongnya, kan udah linear sama cita-cita gitu. Nah itu, tapi rasanya bener gitu, karena ada sesuatu yang aku butuhin, yang saat itu aku mikirnya aku butuh nih belajar ini nih buat menjawab tantangan yang aku rasakan saat menjalankan komunitas itu. Itu sih Mbak awalnya. Aku mikirnya tuh kayak gitu. Oke, Mbak. Tapi kalau sejauh yang Mbak rasakan, ini kan berarti Mbak udah mau semester 3 ya? Nah, kalau aku kan berpikirnya gini, dari yang S1 kemarin, aku tuh sering banget ditanyain, Mbak S1-nya dulu apa sih? Dari dosen tuh sering tanya gitu. Soalnya mungkin ngelihat, oh ini kayaknya agak-agak nggak nyambung nih kalau diajak ngobrol ini atau tentang materi ini, oh ternyata S1-nya memang nggak linear. Tapi kalau dari yang Mbak Yanti rasakan, ada nggak sih pengaruh yang Mbak rasakan ketika menjalani S2 ini, karena nggak linear dengan S1, itu berat banget nggak sih? Atau masih bisa diakal-akalin atau gimana? Lebih ke tantangannya jadi lebih lain arah gitu loh Mbak. Gimana ya ngejelasinnya? Kayak kalau ke psikologi, kemarin kan di psikologi berarti aku akan fokus ke tentang tingkah laku manusia gitu ya. Tentang tingkah laku manusia, apa yang latar belakangnya gitu ya. Fokusnya ke situ pas S1 dulu. Terus tiba-tiba ke S2 sekarang masuk ke studi pembangunan, itu masuknya sekolah arsitektur, perencanaan dan pengembangan kebijakan. Ditambah lagi gimana ya, kayak lebih skopnya jadi lebih luas, kemudian jadi melibatkan gimana ya, kayak aku teman-teman jurusannya itu juga beda-beda banget. Ada yang anak HI, ada yang ada yang orang ekonomi jurusan S1-nya dan lain-lain gitu. Rata-rata juga mereka udah
kerja dulu gitu. Jadi udah ada di instansi mana, udah punya pengalaman berapa tahun gitu. Nah, aku yang pengalamannya cuma dari desa setahun lebih gitu ya. Kayak tantangannya di situ sih, paling kayak aku masih lebih ke amaze sendiri. Jadi kayak amaze sendiri, wow, ilmu ini sebegini luasnya gitu. Di saat dulu S1 fokusnya pada tingkah laku manusia, terus sekarang tiba-tiba mau ditambahkan ke ekonomi gimana, kebijakan keuangannya, kebijakan keuangan dan seterusnya gitu. Belajar apa lagi ya? Kemarin sempat ngambil mata kuliah manajemen proyek, itu kan sempat nangis juga sih itu. Gitu-gitu Mbak. Cuman lebih ketertantang sih kayaknya. Karena penasaran kan, karena aku penasaran pengen ngejawab apa sih yang aku butuhkan gitu untuk menjalankan komunitas di desa itu jadi lebih baik. Nah, aku dapat insight satu hal Mbak nih. Agak melenceng nih ya dari pertanyaan tadi. Aku dapat insight dari satu hal tentang yang berhubungan sama yang bikin aku ngerasa bener nih aku ngambil jurusan ini. Kemarin kan pas menjalankan komunitas aku sempat bingung. Ini gimana nih? Yang melibatkan banyak orang, terus aku ilmunya nggak cukup gitu. Gimana nih caranya? Bingungnya kan di situ. Terus kemarin sama dosen dijelasin, sama salah satu dosen itu dijelasin gini, kalau kita udah mau melibatkan orang desa dalam suatu kegiatan, entah itu online, entah itu offline, dengan skop yang lebih luas, berarti kita tuh secara tidak langsung mengajak mereka untuk step up level yang lebih terbuka dengan dunia luar gitu. Dan itu responsibility-nya lebih. Jadi wajar kalau emang kita punya kegiatan yang akan lebih lelah, akan tantangannya jadi lebih banyak, kita akan lebih terlihat untuk diberi kritik. Jadi kayak, oh bener nih masuk jurusan ini nih, meski susahnya ya ampun untuk aku ya Mbak ya. Apalagi itu sih Mbak. Oke. Berarti ini walaupun belum selesai studi, tapi ternyata sudah mulai berasa Mbak ya ilmunya yang didapat dari jurusan yang Mbak ambil buat S2 ini ternyata memang cocok dengan apa yang Mbak ingin kembangkan untuk komunitasnya. Nama komunitasnya itu namanya apa Mbak? Namanya Kamai Musikola. Nah, Kamai Musikola. Nah, itu boleh diceritain sedikit nggak, Mbak? Itu kalau bagi saya orang Jawa nih, itu kan ngertinya paling sekolah mungkin sekolah gitu kan. Kalau Kamaimonya itu gimana, Mbak? Kamaimo itu kalau bahasa di kampungnya nenekku itu artinya ayo. Jadi sebenarnya pengen ngajakin orang untuk ayo lebih rajin belajar gitu. Bahwa sekolah itu bisa ada di mana aja, jam berapapun, gitu-gitu sih, Mbak. Mantap. Itu kegiatannya apa aja, Mbak? Dan siapa aja? Yang ngasih nama juga anak-anaknya sih. Yang ngasih saran nama juga anak-anak. Oke, baiklah. Kita ngambil nama yang itu. Kegiatannya secara garis besar apa aja, Mbak? Sebenarnya ya, kita tuh cuma pengen mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih kalau anak-anak di desa itu, menurut aku, yang menjadi penghambat mereka adalah batas teritori. Jadi, ngerasanya tuh kalau di desa aku tuh, ngerasanya kalau kita anak desa, beda aja sama yang kota. Rasanya anak kotanya ketinggalan aja sama anak kota. Gitu. Rasanya kok jauh bedanya sama anak kota. Kalau anak di kota bisa gini, kita cuma bisa kayak gini. Padahal kan bisa aja kemampuannya yang beda. Bisa aja spesialisasinya yang beda gitu. Nah, itu sih pengen bikin kegiatan yang anak-anaknya itu jadi lebih percaya diri, jadi lebih kegiatan anak di kota juga bisa kita lakukan di desa gitu kan. Biasanya mereka mungkin nonton gitu ya di TV-TV, ada kegiatan di mana, ternyata kita bisa loh melakukan hal yang sama, bisa ikut olimpiade juga, bisa ikut bisa tampil di TV lokal juga, kayak gitu-gitu, Mbak. Keren. Jadi kegiatannya tiap pekan aja sih. Main doang paling, terus tergantung sama volunteer yang datang. Volunteer yang datang kita ngebantuin mostly game sih, Mbak, emang. Oke. Mesti kita main game sambil belajar. Mantap. Oke, Mbak. Kalau ini, Mbak, ada nggak sebuah pesan nih dari Mbak Yanti buat teman-teman di luar sana? Gimana sih kita harus memperjuangkan mimpi kita, walaupun mungkin
yang namanya manusia berproses ya. Bisa jadi kemarin setahun yang lalu atau kemarin itu mimpinya A, tapi setelah mengalami sebuah proses akhirnya dia mengalami suatu kegalauan, mimpinya akhirnya berubah tujuan. Ada nggak Mbak pesan-pesan yang ingin Mbak Yanti sampaikan untuk teman-teman di luar sana terkait hal itu? Gimana ya? Bismillah ya, kalau kemarin waktu di S1 psikologi itu, aku garis bawahi banget ada dosen yang bilang ketika mau menuju tujuan gitu ya, ketika kita jalan ke tujuan kita, maka kan ada pilihan tuh, jalanlah apa yang kita pilih dengan sepenuh hati. Kalaupun misalnya mau berbelok atau mau belok, jalani juga dengan sepenuh hati. Kalau misalkan mau putar balik, jalani juga dengan sepenuh hati. Dan semuanya itu bakal butuh energi. Jadi apa ya? Kalau dijalani dengan sepenuh hati itu yang bakal jadi energi kita gitu. Nah itu yang aku ingat sampai sekarang karena udah di psikologi. Dari psikologi terus ke studi pembangunan itu tuh udah nggak ngerti nggak linearnya segimana ya gitu ya. Kayak kalau orang kan misal dari apa ke apa gitu, misalnya dari jurusan yang masih satu mumpun lah ya, terus ke beda kelompok keahlian misalnya, nah ini dari jurusan yang bener-bener ini gimana ya jelasinnya ya. Tapi kalau ada yang nanya paling aku cuma bilang udah linear sama cita-cita kok. Iya benar, oke. Yang penting ya, itu sih Mbak, benar. Ya, Mbak Yanti. Gitu, Mbak. Jadi, oke, Mbak. Jadi terserah kita kalau misalnya mau melanjut, terserah kita tujuannya kemana gitu. Karena terserah kita memilih tujuannya yang apa, tapi yang terpenting adalah kita kan bebas milih tuh, oleh Tuhan tuh bebas milih. Yeah. Yang penting adalah ingat terus bahwa hidup kita ada batasnya dan juga ada pertanggungjawabannya di ujung gitu. Kalau misalnya apapun yang kita pilih, yang penting ya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan gitu sih Mbak. Benar-benar setuju Mbak, mantap sekali. Oke Mbak, aku sebenarnya penasaran nih Mbak, studi pembangunan di ITB ini dia masuk fakultas apa sih Mbak? APPK, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Oke, berarti emang udah beda fakultas sama S1-nya ya? Beda banget. Kalau di S1 di Unhas dulu itu, psikologi itu masuknya masih masuk fakultas kedokteran. Terus sekarang masuk ke pengembangan kebijakan gitu. Jadi, Oke. Kalau ini Mbak, biasanya orang-orang itu ya, terutama biasanya orang tua, mau jadi apa kamu setelah lulus gitu kan? Mungkin kalau kita ambil S2-nya itu, misalkan kedokteran, udah jelas kan, spesialis gitu kan. Nah kalau misalkan nih dari Mbak, itu biasanya lulusnya nih, mungkin ya kalau Mbak Yanti udah jelas mau membesarkan komunitas, tapi secara umum biasanya orang-orang yang lulus dari studi pembangunan itu, kedepannya tuh jadi apa sih Mbak? Macam-macam Mbak. Jadi yang jadi community developer juga, yang pengembang komunitas juga ada. Kalau yang kan kebanyakan yang masuk ke studi pembangunan itu yang aku tahu ya dari teman-teman seangkatan itu, mereka emang udah ada instansinya. Jadi kayak ada orang statistik, ada orang BPK, orang Kementerian Keuangan juga ada, Kemensos juga ada. Jadi kayak mereka emang udah ada, mereka memilih studi pembangunan dengan alasan tertentu juga tentunya ya, dengan background mereka masing-masing gitu. Jadi emang macam-macam sih Mbak. Oke. Emang tujuannya untuk pengembangan memang Mbak ya? Iya, jadi kayak lebih ke kita isu pembangunan yang ingin kita pelajari lebih lanjut itu gimana. Jadi ketika sudah ada, kita background-nya sudah ada, misalnya kayak teman-teman yang misalnya dari kementerian apa gitu, nanti dia bisa membahas isu yang berhubungan dengan itu gitu, isu pembangunan yang berhubungan dengan itu. Kalau misalnya aku nih karena tertariknya sama pengembangan komunitas, khususnya di pendidikan anak-anak ya yang di desa itu, jadi ya aku juga sekarang pengen, insya Allah ya, semoga fokusnya juga tetap ke situ, tetap ke pengembangan komunitas, tapi lebih kerucutnya lagi tuh, aku kebayangnya pengen di pendidikan anak-anak itu. Jadi kayak gimana sih mengembangkan
pendidikan di desa itu jadi lebih proper, jadi lebih gimana ya, lebih adil aja lah buat semua orang. Betul. Aduh, lengkap sekali nih penjelasannya. Jadi memang kalau boleh saya garis bawahi ya Mbak, dari yang disampaikan oleh Mbak Yanti, cita-cita itu, yang penting itu kita harus memperjuangkannya walaupun memang jurusannya nggak linear, yang penting linear sama cita-cita gitu kan, dan menjalaninya dengan sepenuh Satunya kayak gitu hati. boleh. Menjalaninya dengan sepenuh hati karena memang nanti di akhirnya kita harus mempertanggungjawabkannya dengan baik, entah itu di dunia maupun ketika setelah di alam sana ya Mbak. Baik Mbak Yanti, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mau ngobrol di Learning with Rumah Cita. Semoga kita kalau corona udah usai kita bisa ketemu secara langsung karena belum kesempatan banget buat belum ketemu sama Mbak Yanti. Semoga nanti ada waktunya sendiri bisa ketemu ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan ngobrol-ngobrol tentang perkembangan Kamai Musikola yang apa ya, sebenarnya saya juga penasaran sebagai seorang pendidik gitu. Oke Mbak, terima kasih banyak. Mbak Yanti, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak Mbak Yanti. Dan untuk teman-teman, Sama-sama Mbak. ya sama-sama Mbak Yanti. Dan untuk teman-teman, jangan lupa nanti saya akan sharing untuk IG-nya Kamai Musikola. Nanti ada di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman yang penasaran sama Kamai Musikola maupun penasaran sama Mbak Yanti, nanti bisa follow-follow IG-nya di deskripsi saya akan sertakan. Nah, kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan di-like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa belajar untuk bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.